Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Halo sahabat Itkesmu dimanapun berada, jumpa lagi dalam channel Itkesmu Sidrap dalam Intai Bincang Santai bersama saya Nur Fadila Safitri, host pada hari ini. Seperti biasa sahabat, kita selalu menghadirkan narasumber yang istimewa yang tentunya penuh edukatif dan inspiratif untuk sahabat semua. Jangan lupa like, subscribe, and share ke sosial media kalian. Hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Mereka adalah delegasi dari Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap, pemenang kategori Ajang Pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan 2022. Langsung saja, saya mempersilahkan untuk kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Itkesmu, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, mahasiswa Ilmu Keperawatan semester 6, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, selaku Duta Kampus Persahabatan Sulawesi Selatan tahun 2022. Halo Sobat Kampus, perkenalkan nama saya Siti Nur Ainun Iska, mahasiswi Kebidanan ITKES Muhammadiyah Sidrap, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. Saya merupakan Duta Kampus Intelijensia Sulawesi Selatan tahun 2022. Oke, Ainun dan Yusuf. Sebagai pertanyaan pertama, sebagai finalis Duta Kampus, bagaimana perasaan Anda menang kategori Duta Persahabatan dan Duta Intelijensia? Mungkin Anda bisa menceritakan kepada sahabat Itkesmu Sidrap. Baik. Kalau ditanya tentang perasaan, ya tentunya saya sangat-sangat senang sekali dan bangga bisa terpilih menjadi Duta Kampus Persahabatan, dan menjadi bagian Duta Kampus merupakan kebanggaan kepada diri saya sendiri. Baik Kak, untuk saya tentunya sama seperti yang dikatakan oleh Kak Yusuf, senang dan bangga karena tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan dan bisa berada di posisi kita. Nah, karena kami juga merasa ini pengalaman pertama dan ternyata kami mampu bersaing dengan kampus-kampus lain, meskipun kita dari notabene-nya dari kota yang jauh dari kota Makassar ya Kak, yang mungkin lebih bergengsi kalau katanya begitu. Nah, dan ternyata kami mampu membuktikan bahwa kita juga bisa bersaing di tingkat provinsi, dan itu sangat-sangat menjadi sebuah kebanggaan untuk kami, gitu Kak. Luar biasa kalian ya. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih yang menjadi motivasi kalian sehingga bisa mengikuti ajang pemilihan ini? Baik, mungkin karena faktor dari internal dari diri sendiri ya. Karena bahwasannya saya ingin menjadi pribadi yang berguna untuk sekitar dan mampu membawa hal-hal positif untuk sekitar. Mungkin dengan langkah awal saya mengikuti pemilihan Duta Kampus, itu merupakan langkah awal untuk menjadi pribadi yang berguna untuk sekitar. Baik Kak, untuk motivasi saya mengikuti Duta Kampus Sulawesi Selatan ini adalah yang pertama, saya ingin menjadi mahasiswa yang berguna bagi kampus saya, bagi masyarakat, dan bagi keluarga saya. Tentunya dengan saya mengikuti kegiatan ini, nama kampus saya, dan keluarga saya bisa menjadi lebih dikenal begitu. Dan tentunya di Duta Kampus ini kami juga diajarkan untuk mengabdi. Setelah saya sharing-sharing bersama beberapa kakak-kakak sebelum mengikuti pemilihan ini, ternyata kami melakukan hal-hal yang sangat positif di dalamnya. Jadi saya berpikir bahwa ketika saya mengikuti ini, tentunya saya juga bisa melakukan hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk diri saya sendiri juga, gitu Kak. Ya, luar biasa ya. Jadi apa saja sih rangkaian kegiatan pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan ini? Mungkin Anda bisa menceritakan dari tahap awal sampai tahap akhir kegiatan tersebut.
Baik, mungkin ini ya Kak yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Soalnya adik-adik maba yang ingin kuliah di ITKES Muhammadiyah Sidrap dan teman-teman di luar sana banyak sekali yang DM, Kak, sharing dong bagaimana pemilihan duta kampus, bagaimana caranya masuk, bagaimana cara daftar, mengikuti. Nah, jadi teman-teman, rangkaian acara pemilihan duta kampus ini saya rasa dan memang mungkin dikatakan berbeda dengan pemilihan-pemilihan duta lainnya, dan ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Nah, untuk tahap pertama itu kemarin setelah melakukan registrasi ada opening ya, pembukaan. Setelah opening itu ada technical meeting, Nah, di sini sudah dilakukan penilaian tentang penampilan kita, kemudian bagaimana attitude kita. Nah, untuk hari kedua itu ada tes tertulis Kak dan tes wawancara ya Kak. Dan itu dilaksanakan di kampus Unismu Makassar. Kemudian hari ketiga, wah di sini nih Kak paling membingungkan karena kita mau tampilkan apa nih, yaitu tes bakat. Dan itu berlangsung di Mall GTC Makassar ya Kak? Ya, di Mall GTC Makassar. Gitu Kak. Nah, setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing atau ke kampung masing-masing karena ini kan se-Sulawesi Selatan. Jadi tentunya ada yang dari daerah, terutamanya kami yang dari Sidrap. Maka untuk menunggu pengumuman selanjutnya yang mendebarkan ini ya Kak ya. Karena kami berpikir, aduh gimana ya, terpilih nggak ya jadi ikut ke tahap selanjutnya, karena dari sekian peserta yang hadir memang kita sudah disampaikan bahwa hanya akan ada 20 peserta putra dan 20 peserta putri yang akan lolos ke grand finalis pemilihan duta kampus Sulawesi Selatan. Nah, setelah itu sekitar 2 hari kayaknya kita menunggu pengumuman. Alhamdulillah kami dinotis sama kakak-kakak dari panitia pemilihan duta kampus Sulawesi Selatan. Kami berhasil untuk masuk ke tahap selanjutnya sebagai grand finalis pemilihan duta kampus Sulawesi Selatan. Mungkin tahap kedua akan dijelaskan oleh Kakak Yusuf. Silakan Yusuf. Baik, di tahap selanjutnya itu setelah ada pengumuman dinotis oleh kakak-kakak duta kampus, itu selanjutnya kita mempersiapkan untuk persiapan karantina selama 3 hari. Iya, 3 hari Kak. Nah, di situ kita dibekali dengan materi-materi yang telah dipersiapkan oleh kakak-kakak duta kampus. Kemudian di materi itu ada kelas beauty class dari Emina Kosmetik Makassar. Ada juga materi public speaking, personal branding. Juga catwalk ya Kak, oleh Kak Desi Hayer yang salah satu model ya, maksudnya sudah profesional di bidangnya. Tuh Kak. Apalagi tuh? Koreo, kita juga latihan koreo, ada juga FGD. FGD. Itu fokus di group discussion. Kalian itu termasuk orang yang hebat ya, bisa melalui rangkaian yang cukup panjang. Proses dalam pemilihan ajang duta kampus itu tidak sebentar dan tidak mudah ya. Alhamdulillah ya Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, pasti sahabat ITKESmu penasaran, ada berapa saja sih finalis duta kampus dan dari kampus mana saja yang mengikuti ajang pemilihan ini? Nah, untuk pemilihan ini Kak, untuk yang berhasil masuk ke tahap selanjutnya itu ada yang seperti saya bilang tadi, 20 putri dan 20 putra. Nah, di sini mungkin sudah banyak yang kenal di kampus ini, dan tentunya ini sudah menjadi kampus yang sangat bergensi untuk kita dengar. Ada UNM, Universitas Negeri Makassar ya Kak, ada Unismu Makassar, ya Unismu Makassar, ada Universitas Padjat, ya Universitas Padjat, ada Yain Palopo juga, Yain Palopo, Unpar juga, ada Unpar, ada Universitas Cokro-Aminoto Palopo juga, apa lagi? Yain Parepare. Ya, Yain Parepare.
kemudian ada Universitas Nitro kalau nggak salah ya Kak. Nitro. Ya Nitro. Masih banyak yang lain juga sih Kak, cuma agak lupa nama kampusnya karena ada yang terlalu panjang gitu. Ya, termasuk banyak ya kampus di Sulawesi Selatan ini yang ikut ajang pemilihan duta kampus ini dari berbagai daerah. Iya Kak, dari berbagai daerah. Jadi bagaimana sih proses apa saja sih suka dukanya setelah melewati ini kegiatan duta kampus ini? Aduh, gimana nih ya? Kak Yusuf mungkin yang bisa jawab dulu Kak. Ya, apa yang paling berkesan di kegiatan ini? Suka dukanya apa saja? Kalau saya sih Kak, pada saat karantina, mungkin di situ terlalu banyak yang berkesan untuk saya. Mulai dari beradaptasi dengan teman-teman baru, menambah pengalaman baru, dan materi-materi yang disampaikan yang sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin itu yang sangat berkesan bagi saya pada waktu karantina. Kalau ini nih, apa yang paling berkesan? Untuk yang berkesan Kak, semuanya berkesan. Untuk tes bakat ya utamanya Kak. Karena di tes bakat itu luar biasa karena persaingan ya Kak, berat. Karena finalis yang di situ tentunya mempersembahkan atau menampilkan versi terbaik mereka masing-masing. Pokoknya mungkin saya sudah insecure Kak ya istilahnya. Tes bakat apa lagi dulu ditampilkan? Kebetulan karena saya sudah karena mungkin saya juga kurang persiapan mengikuti ini. Kurang persiapan karena terlambat mengambil langkah untuk memutuskan mendaftar mengikuti pemilihan duta kampus ini. Nah, pada saat setelah registrasi dan hadir untuk mengikuti tes wawancara dan interview, saya memutuskan untuk menampilkan puisi. Alhamdulillah, karena memang saya juga sangat suka berpuisi Kak. Jadi mungkin itu di situ kepercayaan diri saya, maka saya menampilkannya di situ. Dan alhamdulillah, karena kan Kak bukan hanya saya saja yang menampilkan puisi. Jadi saya berpikir, aduh, bagaimana ini puisi semua ditampilkan orang. Aduh, bagaimana ini pasti nanti bilang ini begini toh. Jadi pada saat saya tampil, saya berdoa kemudian saya harus menampilkan yang terbaik untuk kampus saya karena kami di sini banyak yang mendukung dari kampus, keluarga, teman-teman. Tentunya mereka mengharapkan yang terbaik dari kita. Setelah itu di komen dan saya sedikit blank di situ Kak, karena pada saat di komentar saya lupa nomor urut saya. Ketika nomor urut saya disebutkan, kakak yang komen begini, memang banyak yang berpuisi, tapi diantara yang berpuisi yang paling tepat pembawaannya dan cara pembawaannya adalah nomor urut 46. Pada saat itu saya nomor urut 46. Iya. Dan saya blank sebentar. Saya lirik nomor urut saya kayak gini. Wah, saya nomor urut 46. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada komentator dan tentunya itu sangat berkesan bagi saya karena di antara banyak yang membawakan puisi, alhamdulillah bisa juara ya, bisa bersaing dengan kampus bisa bersaing. Dan saya mulai dari situ saya membangun percaya diri saya lagi bahwa ya kita pantas untuk bersaing. Harus mungkin di situ sangat berkesan Kak bagi saya. Ya. Kalau Yusuf nih, bakat apa yang ditampilkan pada saat itu? Menyanyi sambil main gitar Kak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya lagi nih, nah ada tidak visi-visi kamu ke depannya sebagai duta yang mewakili kampus ITKES Muhammadiyah Sidrap? Baik Kak, untuk visi kami kemarin atau misi kami, saya sudah bersepakat ya sama Kak Yusuf setelah beberapa yang kita susun.
kami menetapkan bahwa kami itu memiliki visi, yaitu mahasiswa sebagai simbol pemersatu bangsa. Nah, tentunya untuk menjadikan mahasiswa ini sebagai simbol pemersatu bangsa, tentunya mahasiswa harus sehat dan mampu berpikir kritis. Dan ketika pada saat kegiatan family gathering setelah pemilihan duta kampus, di situ saya memberikan atau mengusulkan satu program kerja karena melihat maraknya kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, ketika kekerasan seksual ini masih terjadi di dunia pendidikan, utamanya di kampus, tentunya visi kami yang tadi ini, mahasiswa sebagai simbol pemersatu bangsa, mungkin susah tercapai, Kak. Karena kenapa? Pasti banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh mahasiswa atau kecaman-kecaman ya, Kak. Kemudian di situ saya memaparkan program kerja ini, namanya GELGIS, Gerakan Edukatif Lingkar Generasi Indonesia Sehat. Di sini salah satu pergerakan kami yang akan kami lakukan insya Allah tahun depan mungkin, karena mungkin tahun ini kami tidak sempat untuk melaksanakan karena ada juga program-program kerja yang dilakukan oleh rekan kami duta kampus yang lainnya. Kami berbagi waktu. Nah, di sini kami akan melakukan sosialisasi, dan sosialisasi ini ditujukan kepada anak-anak, seperti juga remaja, dan begitu juga dengan orang tua, yaitu pengenalan diri kepada anak-anak ini tentang dirinya masing-masing. Kan begitu, Kak, kenapa banyak kekerasan seksual yang terjadi atau pelecehan seksual? Karena banyak di antara kita atau anak-anak yang masih awam terhadap pengenalan dirinya masing-masing, bahwa ini yang tidak boleh disentuh, apa respon kita yang harus kita lakukan ketika ada orang yang mungkin apa ya, Kak, sudah tidak senonoh perlakuannya terhadap kita. Nah, untuk remaja kami juga akan melakukan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi. Tentunya kesehatan reproduksi ini dipengaruhi oleh pola hidup, Kak. Begitu juga dengan orang tua, bahwa kita harus menjaga anak kita. Pokoknya tentang Kak, karena ini membutuhkan kerjasama antara anak dan orang tua, saling menjaga satu sama lain. Tentunya kami mengharapkan kerjasama nanti ini, kami sudah merencanakan untuk menyusun kerjasama dengan unit PPA Polres Sidrap, Dinas Sosial. Saya juga akan insya Allah akan berusaha untuk memanggil komunitas-komunitas pemuda lainnya seperti KNPI. Kebetulan saya juga orangnya pramuka dan anggota KNPI, maka saya juga akan melakukan kerjasama dengan pramuka, karena di pramuka itu bisa dibilang generasi muda, Kak, calon generasi muda. Dan itu akan dibantu oleh nanti Dinas Sosial dan unit PPA Polres Sidrap sebagai orang tua kami yang akan memberikan materi ya kepada remaja-remaja tersebut. Dan insya Allah itu akan kami laksanakan dan menghadap ke mungkin Bapak Kapolres Sidrap atau Pak Kapolres Sidrap bulan 12 atau bulan 1 untuk mengajukan proposal kami. Dan Dinas Sosial, kebetulan saya juga sudah pernah berbicara dengan Bapak Wakapolres Sidrap. Alhamdulillah didukung meskipun belum ada kertas ya, Kak, belum ada proposal. Bapak karena kebetulan dia salah satu pembina saya di Sakabayangkara Polres Sidrap, dan Bapak alhamdulillah mendukung. Katanya silahkan nak, dihadapkan, nanti kita bicarakan dan silahkan nanti anak mempresentasikan proposalnya. Insya Allah kalau positif, insya Allah kami dukung. Seperti itu, Kak. Luar biasa ya visi misi yang telah disampaikan oleh Siti Nur Ainun Iskak. Semoga kedepannya bisa terrealisasikan, sosialisasinya berjalan dengan lancar dan dikawal dengan orang-orang yang hebat dan luar biasa. Pertanyaan kakak nih selanjutnya.
bagaimana sih menurut kamu ajang pemilihan duta kampus ini bermanfaat tidak untuk kedepannya, untuk adik-adik kalian kedepannya? Sangat bermanfaat untuk Manfaat, kedepannya. Bisa dijelaskan langsung oleh Ainun? Nah, bisa bro. Iya kak, sangat bermanfaat kak. Karena ketika kita sudah bergabung di duta kampus, bukan hanya memperkenalkan kampus kita, tetapi bagaimana kita berproses bersama-sama dari rekan-rekan yang lain untuk menjadi diri yang teladan. Karena kita ini adalah seorang duta atau role model. Maka dari itu kami seperti itu tadi kak, melaksanakan program kerja seperti pengabdian. Nah teman-teman yang lain juga melakukan pengabdian seperti mengajar di kampung-kampung terpencil. Begitu kak. Selain daripada program kerja saya tadi, melakukan kegiatan Go Green, melakukan kegiatan mengajar di misalnya sekolah SLBM, begitu kak. Jadi untuk teman-teman atau mahasiswa maba yang ingin bergabung di duta kampus atau mengikuti pemilihan duta kampus nantinya, tentunya ini sangat bermanfaat bagi kalian karena ini memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan karir kalian. Karena di sini kami mendapatkan relasi, mendapatkan teman-teman baru, pengalaman baru, pengetahuan yang baru. Karena belum tentu apa yang saya tahu mereka tahu dan apa yang mereka tahu saya tidak tahu, begitu kak. Jadi kami saling mengajarkan satu sama lain. Dan tentunya kita akan menemukan orang-orang yang luar biasa di duta kampus ini kak. Luar biasa sekali ya penjelasan dari pengertian kak. Jadi pertanyaan terakhir nih sebagai closing statement, apa sih harapan kamu ke depannya terkait posisi kamu sebagai duta intelijensia dan duta persahabatan? Kalian kan ikon kampus, bagaimana sih harapan kamu ke depannya terkait posisi kamu yang sekarang ini? Baik kak, untuk itu harapan saya sangat berharap akan ada generasi selanjutnya, akan ada utamanya khususnya ya kak dari Itkes Muhammadiyah Sidrap yang akan menggantikan kami dan diutus menjadi delegasi Itkes Muhammadiyah Sidrap ke ajang provinsi untuk mengikuti pemilihan duta kampus tahun 2023 dan membawakan visi misi dan nama baik kampus kita sehingga itu akan menjadi salah satu hal yang memberikan dampak kepada kampus sendiri dan dirinya juga kak. Karena ketika sudah tidak ada yang mahasiswa yang ingin bergerak atau memberikan inisiatifnya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, saya rasa itu sangat apa ya kak, mungkin kalau ibaratnya sayur itu tidak ada garamnya, hambar. Berkuliah saja itu tidak menarik. Maka dari itu kita memerlukan ajang-ajang seperti ini atau mengikuti organisasi seperti BEM ya kak, seperti Kak Yusuf, dia anggota BEM, saya pramuka, anggota himpunan, kita masuk seperti itu. Dan tentunya itu kita realisasikan dengan mengikuti ajang seperti ini, membawakan nama kampus. Betul, ya. Nah, tidak hanya aktif di akademik tapi dunia akademik juga betul, aktif. Kak. Karena saya berpikir begini kak, prinsip saya kampus tidak akan berkembang ketika mahasiswanya diam, karena kampus itu dikenal ketika mahasiswanya bergerak. Bergerak seperti apa? Bukan hanya di bidang akademik saja kak, tapi di bidang non akademik ya kak, seperti itu. Kalau Yusuf nih, apa harapan Yusuf nih ke depannya? Kalau saya kak hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi oleh Ainun. Mudah-mudahan ke depannya ada generasi pelanjut yang mampu membawa nama kampus, menjaga nama baik, mahasiswa yang edukatif, yang kreatif, dan mampu mengimplementasikan Tridharma perguruan. Ya, itulah harapan Ainun dan Yusuf ke depannya ya. Sekali lagi saya ucapkan congratulations, selamat atas pencapaiannya, selamat mengemban amanah baru. Sukses selalu buat kalian. Demikianlah sahabat Itkes Sidrap, bincang santai kita hari ini. Saya pamit undur diri dan tim podcast dan seluruh para sponsor.
Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Nasrun minallah wa fatun qarib. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa follow akun Instagram saya @laisken_ dan saya @ainun_iskak. Kalau saya @yusuf_mu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.